آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk pada kajian tadabbur Al-Quran. Dan terima kasih pada para santri tadi, kerja bakti cepat, tapi ternyata cepat kering juga. Jadi ini sudah dibasahi semua, tapi cepat kering. Karena mungkin cuaca kita masih, sekarang santri diduga keras pada di kamar mandi. Habis sholat subuh menyatu bersama. Yang kita akan baca secara khusus itu surat Al-Anfal ayat 20, kemudian surat Al-Anfal ayat 24. Tapi untuk kesempurnaan makna, maka saya akan membacakan setidaknya dari ayat 17 sampai ayat 25. Kalau di mushaf yang saya miliki itu halaman 179 mushafnya, kalau bawa mushaf. Kalau tidak, nanti kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian itu untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dzalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairun
لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlah pasukan banyak. Sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Dan janganlah kamu menjadi orang seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk melata, bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara orang-orang dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
innallaha syadidul iqab. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Di dalam keterangan para mufassir, ini kita membaca ayat 17 sampai 25. Ini inti perintah dari Allah. Kalau kita diserang oleh musuh, kita dilarang untuk melarikan diri. Tentu ini khususnya bagi ar-rijal, para kaum lelaki. Dia tidak berlaku bagi kaum perempuan, anak-anak, atau orang-orang yang sepuh, baik laki maupun perempuan. Nah, jadi ibu-ibu ini di dalam Islam selalu dilindungi. Ibu-ibu itu sampai mereka menikah, itu mereka di bawah kuasa ayahnya. Kalau tidak punya ayah atau ayahnya meninggal, punya saudara laki, berada di bawah kuasa saudara lelaki, walaupun saudara itu adik kandung. Kalaupun tidak, masih di bawah kuasa kakeknya. Kalau tidak juga di bawah kuasa pamannya. Sampai kalau tidak ada siapa-siapa, para perempuan itu di bawah kuasa negara. Jadi perempuan ini luar biasa diproteksi sedemikian rupa gitu. Demikian juga dalam peperangan. Nah, ini kisah tentang perang Badar. Perang Badar ini perang yang pertama kali, peristiwa kontak senjata atau militer pertama kali di dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah SAW sudah terdesak di kota Mekah, para sahabat disiksa, sampai-sampai beliau tidak rela para sahabat ini diintimidasi, disiksa. Dan Rasulullah kemudian meminta suaka politik. Para sahabat 2 kali diminta berhijrah ke Ethiopia, menyeberangi lautan. Dan Ethiopia itu dipimpin oleh seorang pemimpin non-muslim, ahli kitab, Najasyi. Jadi sangat keliru kalau orang mengatakan Islam itu tidak bisa berhubungan baik dengan orang-orang non-muslim. Salah. Jadi itu dalam periode Mekah, ketika suku Quraisy, orang-orang Arab, ya, pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi, tapi tidak kepada Nabi. Mereka sangat sepakat Rasulullah SAW orang yang punya integritas, orang yang punya akhlak. Setiap mereka berselisih, mereka meminta Muhammad alaihissalam sebagai penengah. Waktu itu masyarakat musyrik punya tradisi. Jadi ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kayak mungkin bahasa kita kayak Taman Ismail Marzuki gitu ya, taman budaya kalau di Jogja. Yang mereka ini kalau sudah pada hari rehatnya itu, ya, hari liburnya gitu, mereka kemudian melakukan berbagai macam perlombaan, macam-macam.
yang ahli sastra, atraksi sastra, yang ahli orasi, berpidato, yang ahli tentang politik, dia adu argumentasi politik. Itu tempat yang sangat bergengsi. Jadi para begawan, tapi para pemabuk juga, unjuk mabuk juga di situ. Ada yang menarik. Nabi Muhammad SAW itu tidak diperkenankan masuk di situ, walaupun dengan kapasitas sangat dihormati. Tahu nggak sebabnya? Waktu itu Nabi Muhammad belum usia 40 tahun. Jadi kalau bicara orang bicara 40 tahun. Padahal usia 35 tahun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu menjadi pemberi perdamaian, karena waktu itu terjadi konflik yang besar tentang bagaimana bangunan Ka'bah waktu itu, karena masing-masing waktu itu ingin ingin dia yang sukunya yang paling berkuasa. Nabi paham ini kalau dibiarkan setelah rehab renovasi Ka'bah terus tidak ada penengah, mesti berperang suku-suku besar ini. Lalu mereka bersepakat siapa yang akan menjadi penengah kita. Maka disepakatilah Muhammad